Ya, sekarang kita akan membahas mengenai usaha oleh gaya yang bervariasi. Nah, di sini kita melihat bahwa sebuah partikel berpindah sepanjang sumbu X dengan gaya yang bervariasi, di mana dia bergerak dari posisi X sama dengan XI sampai dengan X sama dengan XF ya. Nah, karena gaya ini bervariasi dari XI sampai XF, maka untuk menghitung usaha kita tidak bisa menggunakan formulasi ini karena gayanya bervariasi, sementara ini gaya yang konstan. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita melihat dulu, kita membuat kurva ya, di mana ini adalah kurva gaya F terhadap X ya, gaya terhadap perpindahan. Kemudian kita lihat ya, dari XI sampai XF, suatu partikel bergerak dengan gaya yang bervariasi seperti ini. Nah, untuk menghitung usaha atau kerjanya, kita bisa menghitung luas area di bawah kurva. Nah, untuk menghitung luas area di bawah kurva, kita bisa menggunakan integral ya, seperti ini. Di mana usaha sama dengan integral dari XF sigma fx dx dari xi sampai dengan xf, seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Misalkan seperti ini. Sebuah satelit tertarik oleh matahari dengan gaya sebesar F sama dengan minus 1,3 kali 10 pangkat 22 per X kuadrat, di mana X adalah jarak yang diukur dari matahari ke satelit. Hitunglah usaha yang dilakukan matahari pada satelit yang mana satelit bergerak dari X sama dengan 1,5 10 pangkat 11 meter sampai X sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satelit ya, yang bergerak dari posisi 1,5 kali 10 pangkat 11 meter sampai dengan 2,3 kali 10 pangkat 11 meter. Dia bergerak menjauhi matahari, tetapi dia tertarik oleh gaya tarik matahari, seperti itu. Nah, sekarang kita disuruh menghitung berapa gaya usaha yang dilakukan oleh gaya tarik matahari ya, seperti itu. Nah, penyelesaiannya, nah, kita lihat dulu bahwa tanda negatif pada persamaan gaya itu menunjukkan bahwa satelit tertarik ke matahari. Tetapi satelit ini bergerak menjauhi matahari ya. Nah, dikarenakan satelit bergerak menjauhi matahari, maka usaha itu bernilai negatif. Nah, usaha oleh gaya yang bervariasi dapat dihitung dengan menggunakan integral ya. Integral resultan gaya fx sigma fx dx dari xi sampai dengan xf, seperti itu. Nah, dimana kita tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui ya, dimana sigma fx-nya itu sama dengan minus 1,3 kali 10 pangkat 22 per x kuadrat ya, dx, dan integral dari xi yaitu 1,5 kali 10 pangkat 11 sampai dengan xf 2,3 kali 10 pangkat 11. Nah, ini konstanta kita bawa ke depan dulu ya, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita integralkan, ya ini kan 1 per x kuadrat ya, dia naik ke atas jadi x pangkat min 2. Kemudian kita integralkan sehingga menjadi minus x pangkat min 1 dengan batas ini ya. Nah, kemudian nilai ini kita masukkan sehingga menjadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita peroleh bahwa total usaha itu sama dengan minus 3 kali 10 pangkat 10 joule. Seperti itu ya. Nah, usaha oleh pegas. Jadi usaha oleh pegas ini merupakan salah satu contoh usaha oleh gaya yang bervariasi. Nah, kalau mengenai usaha oleh pegas, kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya hukum Hooke ya, dimana kita kenal gaya pegas itu sama dengan minus Kx ya, dimana K ini adalah konstanta pegas dan X ini adalah arah perpanjangan atau pemendekan pegas, seperti itu. Ya, ini ilustrasinya ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu untuk melihat bagaimana gaya yang bervariasi ya. Kita melihat dulu mekanisme kerja pada sistem massa pegas. Nah, pada mulanya massa pegas seperti ini ya, dia berada dalam posisi setimbang X sama dengan 0. Kemudian ketika pegas ini ditarik, maka kita lihat ditarik ke arah X positif, maka gaya pegasnya itu akan ke arah X negatif ya.
Nah, kemudian ketika dilepas maka si massa pegas ini akan bergerak ke X negatif. Nah, ketika dia bergerak ke X negatif, maka gaya pemulih pegas ini akan ke X positif. Dari sini kita lihat bahwa gaya pemulih pegas itu selalu berlawanan dengan arah pemanjangan atau pemendekannya. Jadi makanya di sini nilainya negatif. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa besar usaha oleh gaya yang bervariasi pada pegas, karena kita lihat gaya pegas itu bervariasi ya terhadap posisinya ya. Ketika dia di X positif X, maka gayanya negatif. Ketika dia di negatif X, maka F-nya positif, seperti itu. Jadi kita lihat di sini gayanya bervariasi terhadap posisi. Nah, kerja oleh gaya pegas kita bisa menghitung menggunakan integral ya, di mana W sama dengan integral Fs dx, di mana Fs ini adalah gaya pegas, integral dari Xi sampai dengan Xf ya. Kita masukkan Fs ini min Kx. Nah, oleh karena itu kita integralkan min Kx dx itu sama dengan minus setengah Kx kuadrat. Kemudian kita masukkan batasnya sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita masukkan Xi nya sama dengan min X max ya, ketika dia ada di sini minus X max dan sampai ke 0, dia bergerak dari minus X max sampai ke 0, maka kita akan peroleh besar usaha oleh gaya pegas itu adalah setengah K X max kuadrat, seperti itu ya. Ini adalah contoh usaha oleh gaya yang bervariasi, contohnya pada pegas. Nah, kalau kita lihat misalkan dia seperti ini ya, kita gambarkan dalam kurva itu seperti ini, mulai dari minus X max sampai ke 0 ya. Maka total usaha adalah area di bawah kurva ini. Nah, untuk menghitung konstanta pegas kita bisa menggunakan gradien dari grafik ini, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai energi kinetik ya. Tentu kita sudah sangat familiar dengan energi kinetik ya, karena energi kinetik ini adalah energi yang dihubungkan dengan keadaan pergerakan satu objek. Artinya setiap benda yang bergerak selalu memiliki energi kinetik ya. Bergerak berarti memiliki kecepatan, seperti itu. Nah, semakin cepat suatu objek bergerak, maka semakin besar energi kinetiknya. Nah, kemudian benda dalam keadaan yang diam, benda tersebut memiliki energi kinetik sama dengan K sama dengan 0, seperti itu. Nah, misalkan sebuah benda bermasa M dan bergerak dengan kecepatan V, yang mana kecepatan V ini jauh di bawah kecepatan cahaya C, maka kita bisa tulis energi kinetiknya adalah sama dengan K sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini adalah definisi dari energi kinetik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai teorema usaha dan energi kinetik. Nah, gerak yang melibatkan gaya yang kompleks akan sulit diselesaikan menggunakan hukum 2 Newton. Nah, untuk menyelesaikannya kita dapat menggunakan konsep usaha energi kinetik untuk menyelesaikannya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita lihat di sini ada sebuah massa ya, yang awalnya punya kecepatan VI, kemudian ditarik dengan resultan gaya sigma F ya. Kemudian si benda ini berpindah sejauh D dan kecepatannya berubah, yang awalnya VI menjadi VF ya. Artinya dia juga mengalami percepatan di sini. Nah, usaha yang dilakukan benda ini untuk mengubah kecepatannya dari VI menjadi VF ya, sepanjang perpindahan D ini dapat dihitung menggunakan ini ya, usaha sama dengan gaya kali perpindahan, di mana gaya sigma F sama dengan M kali A dari hukum Newton 2. Nah, kita ingat di kinematika ya, kita sudah menguraikan kemarin bahwa D itu sama dengan setengah kali VI plus VF kali T, dan A sama dengan VF minus VI dibagi T ya. Ini adalah kecepatan rata-rata. Nah, sehingga dengan mensubstitusi D dan A ke dalam persamaan ini, maka kita peroleh ini ya. Kemudian
kita peroleh bahwa sigma total dari kerja atau total dari usaha itu sama dengan setengah M VF kuadrat dikurang setengah M VI kuadrat ya. Dari sini kita lihat ini sebenarnya adalah energi kinetik akhir dan ini adalah energi kinetik awal, sehingga kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi sebenarnya usaha dan energi kinetik itu hubungannya adalah seperti ini, di mana usaha adalah perubahan dari energi kinetik, seperti itu ya. Nah, di mana pada sistem ini tidak melibatkan gaya gesek, seperti itu.